Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal untuk mempersiapkan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SMP atau MTS untuk mata pelajaran matematika. Adapun soal-soal yang akan kita bahas kali ini adalah telaah soal untuk materi atau elemen bilangan. Dengan submaterinya adalah bilangan bulat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, kali ini akan kita bahas latihan soal-soal untuk menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA untuk materi atau elemen yang pertama yaitu bilangan. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai bilangan bulat. Nah, materi-materi yang berkaitan dengan bilangan bulat di sini terdiri dari yang pertama jenis-jenis bilangan, yang kedua pengertian bilangan bulat, yang ketiga membandingkan bilangan bulat, yang keempat operasi hitung bilangan bulat, yang kelima operasi hitung campuran bilangan bulat, yang keenam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat, dan yang ketujuh faktorisasi prima. Nah, ketujuh materi ini harus kalian ingat kembali untuk pembahasan kita mengenai latihan soal-soal tes kemampuan akademik atau TKA. Nah, langsung saja kita bahas telaah soal mengenai bilangan bulat. Untuk soal yang pertama, perhatikan garis bilangan berikut. Operasi bilangan bulat yang digambarkan pada garis bilangan di atas adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan garis bilangan ini. Nah, ingat bahwa pada garis bilangan itu, angka-angka yang berada di sebelah kanan 0 itu bernilai positif. Sedangkan angka-angka yang berada di sebelah kiri 0 itu bernilai negatif. Perhatikan, dari 0 ini, tanda panah itu menuju ke angka 8 di sebelah kanan 0. Artinya ini bernilai positif 8. Nah, berikutnya dari 8 ini, tanda panah itu menuju ke angka negatif 5. Nah, di sini negatif 5 itu berada di sebelah kiri 0. Nah, dari 8 ke negatif 5 itu bergerak sejauh 13 satuan ke kiri. Maka nilainya di sini adalah negatif 13. Sehingga operasi yang ada di atas ini dapat dituliskan menjadi positif 8 dikurang 13. Kemudian sama dengan. Nah, untuk operasi yang berada di bawah sini terlihat bahwa tanda panah itu bergerak dari 0 ke negatif 5 yang berada di sebelah kiri 0. Maka nilainya di sini adalah negatif 5. Sehingga dapat kita tuliskan bilangan yang ada di ruas kanan sama dengan ini adalah negatif 5. Sehingga operasi bilangan bulat yang sesuai adalah 8 dikurang 13 sama dengan negatif 5. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. Berikutnya soal yang kedua. Diketahui bilangan A sama dengan negatif 6, B sama dengan 5, dan C sama dengan negatif 8. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Untuk pernyataan yang pertama, hasil dari A dikurang B sama dengan B dikurang A, sehingga berlaku sifat komutatif. Untuk pernyataan yang kedua, hasil dari A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah
B ditambah C, sehingga berlaku sifat asosiatif. Berikutnya pernyataan yang ketiga. Hasil dari A ditambah B dikurang C berupa bilangan bulat, sehingga berlaku sifat tertutup. Terakhir pernyataan yang keempat. Hasil dari A dikali B dikurang C sama dengan A dikurang B dikali A dikurang C, sehingga berlaku sifat distributif. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pernyataan yang pertama, di sini akan kita tunjukkan apakah hasil dari A dikurang B itu sama dengan B dikurang A, sehingga berlaku sifat komutatif. Nah, untuk A dikurang B, karena A sama dengan negatif 6 dan B sama dengan 5, maka didapat A dikurang B itu sama dengan negatif 6 dikurang 5. Hasilnya adalah negatif 11. Nah, sedangkan untuk B dikurang A di sini sama dengan 5 dikurang negatif 6. Nah, negatif dikali dengan negatif 6 di sini hasilnya adalah positif 6. Maka didapat 5 ditambah 6 hasilnya sama dengan 11. Nah, karena negatif 11 itu tidak sama dengan 11, maka A dikurang B itu tidak sama dengan B dikurang A. Sehingga sifat komutatif di sini tidak berlaku pada operasi pengurangan ini. Jadi, pernyataan yang pertama ini bernilai salah. Berikutnya untuk pernyataan yang kedua, akan kita tunjukkan apakah nilai dari A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C, sehingga berlaku sifat asosiatif. Nah, untuk yang pertama yaitu A ditambah B ditambah C. Karena A sama dengan negatif 6, B sama dengan 5, dan C sama dengan negatif 8, maka didapat negatif 6 ditambah 5 ditambah negatif 8. Nah, di sini kita kerjakan terlebih dahulu operasi yang berada di dalam tanda kurung, yaitu negatif 6 ditambah 5. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, kemudian positif dikali dengan negatif 8 ini hasilnya adalah negatif 8. Maka didapat negatif 1 dikurang 8 sama dengan negatif 9. Nah, yang kedua untuk nilai A ditambah B ditambah C. Maka didapat negatif 6 ditambah dengan 5 ditambah negatif 8. Maka kita kerjakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam tanda kurung ini, yaitu 5 ditambah dengan negatif 8. Nah, perhatikan bahwa positif dikali dengan negatif 8 ini hasilnya adalah negatif 8. Maka operasi yang ada di dalam tanda kurung ini akan berubah menjadi 5 dikurang 8. Hasilnya adalah negatif 3. Sehingga didapat negatif 6 dikurang 3. Hasilnya sama dengan negatif 9. Nah, karena negatif 9 sama dengan negatif 9, maka didapat A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Sehingga berlaku sifat asosiatif. Jadi, pernyataan yang kedua ini bernilai benar. Berikutnya untuk pernyataan yang ketiga akan kita tunjukkan apakah A ditambah B dikurang C merupakan bilangan bulat sehingga berlaku sifat tertutup. Nah, karena A sama dengan negatif 6, B sama dengan 5, dan C sama dengan negatif 8, maka A ditambah B dikurang C sama dengan negatif 6 ditambah 5 dikurang negatif 8. Nah, perhatikan bahwa negatif dikali dengan negatif 8 ini hasilnya adalah positif 8. Maka didapat negatif 6 ditambah 5 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian negatif 1 ditambah 8 hasilnya adalah positif 7. Nah, karena 7 merupakan bilangan bulat, maka 7 maka A ditambah B dikurang C itu merupakan bilangan bulat.
sehingga berlaku sifat tertutup. Jadi, pernyataan yang ketiga ini bernilai benar. Nah, terakhir untuk pernyataan yang keempat akan kita tunjukkan hasil dari A dikali B dikurang C itu apakah sama dengan A dikurang B dikali A dikurang C, sehingga berlaku sifat distributif. Nah, pertama untuk A dikali B dikurang C. Karena A sama dengan negatif 6, B sama dengan 5, dan C sama dengan negatif 8, maka didapat negatif 6 dikali 5 dikurang negatif 8. Nah, perhatikan untuk 5 dikurang negatif 8. Negatif dikali dengan negatif 8 di sini hasilnya adalah positif 8. Maka yang ada di dalam tanda kurung ini akan kita ubah menjadi 5 ditambah 8. Hasilnya adalah 13. Sehingga didapat negatif 6 dikali 13. Hasilnya sama dengan negatif 78. Nah, berikutnya yang kedua untuk A dikurang B dikali A dikurang C. Maka didapat negatif 6 dikurang 5 dikali dengan negatif 6 dikurang negatif 8. Nah, untuk negatif 6 dikurang 5 di sini hasilnya adalah negatif 11. Kemudian untuk negatif 6 dikurang negatif 8. Maka negatif dikali dengan negatif 8 di sini hasilnya adalah positif 6. Positif 8. Maka didapat negatif 6 ditambah 8. Itu hasilnya adalah 2. Sehingga didapat negatif 11 dikali 2. Hasilnya sama dengan negatif 22. Nah, karena negatif 78 tidak sama dengan negatif 22, maka A dikali B dikurang C juga tidak sama dengan A dikurang B dikali A dikurang C. Sehingga tidak berlaku sifat distributif di sini. Jadi, pernyataan yang keempat ini bernilai salah. Nah, berdasarkan uraian ini, yang merupakan pernyataan yang bernilai benar adalah pernyataan yang kedua dan pernyataan yang ketiga. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya soal yang ketiga. Dalam suatu turnamen sepak bola, skor yang diperoleh tim adalah skor menang 3, skor kalah 0, dan skor seri 1. Tabel berikut menunjukkan hasil pertandingan dari 4 tim dalam turnamen tersebut. 2 tim dengan skor tertinggi akan bertanding untuk menentukan juara 1. Sedangkan 2 tim dengan skor terbawah akan bertanding untuk mendapatkan juara 3. Jika terdapat skor yang sama, pemenangnya adalah tim dengan selisih gol yang tertinggi. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Untuk pernyataan yang pertama, jumlah skor yang diperoleh tim Garuda Sakti adalah 5. Untuk pernyataan yang kedua, jumlah skor yang diperoleh tim Naga Berlian adalah 6. Untuk pernyataan yang ketiga, jumlah skor yang diperoleh tim Pelita Hati dan tim Samudra adalah sama, yaitu 2. Terakhir pernyataan yang keempat, tim Garuda Sakti dan tim Naga Berlian akan bertanding memperebutkan juara 1. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di soal ini diketahui skor jika menang itu adalah 3. Skor jika kalah adalah 0 dan skor jika seri adalah 1.
Maka akan kita hitung terlebih dahulu skor untuk masing-masing tim ini. Nah, untuk tim Garuda Sakti menang 1 kali dan seri 2 kali. Maka skornya adalah menang 1 kali, maka 1 dikali 3. Hasilnya adalah 3. Kemudian kalah di sini 0. Maka 0 dikali 0 hasilnya adalah 0. Dan seri adalah 2 kali. Maka 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Sehingga skornya adalah 3 ditambah 0 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 5. Berikutnya untuk skor tim Naga Berlian. Nah, di sini tim Naga Berlian itu menang sebanyak 2 kali. Sedangkan serinya di sini sebanyak 1 kali. Maka skornya adalah menang 2 kali. Maka 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian kalah 0 kali. Maka 0 dikali 0 hasilnya adalah 0. Dan seri di sini 1 kali. Maka 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Sehingga skornya di sini adalah 6 ditambah 0 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 7. Nah, berikutnya untuk tim Pelita Hati. Di sini kalahnya itu sebanyak 1 kali dan seri sebanyak 2 kali. Maka skornya adalah menang di sini ada 0 kali. Maka 0 dikali 3 hasilnya adalah 0. Kemudian kalahnya di sini 1 kali. Maka 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Dan serinya di sini 2 kali. Maka 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Sehingga skornya adalah 0 ditambah 0 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 2. Nah, terakhir untuk tim Samudra. Di mana di sini kalahnya itu sebanyak 2 kali dan serinya sebanyak 1 kali. Maka skornya adalah menang di sini 0 kali. Maka 0 dikali 3 hasilnya adalah 0. Kemudian kalahnya di sini 2 kali. Maka 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Dan serinya di sini 1 kali. Maka 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Sehingga skornya adalah 0 ditambah 0 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 1. Nah, berdasarkan uraian ini, maka skor untuk tim Garuda Sakti adalah 5. Kemudian skor untuk tim Naga Berlian adalah 7. Kemudian skor untuk tim Pelita Hati adalah 2. Dan skor untuk tim Samudra adalah 1. Nah, untuk pernyataan yang pertama, jumlah skor yang diperoleh tim Garuda Sakti adalah 5. Nah, pernyataan ini sesuai dengan uraian yang sudah kita jabarkan ini. Maka pernyataan yang pertama ini bernilai benar. Berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Jumlah skor yang diperoleh tim Naga Berlian adalah 6. Nah, di sini tim Naga Berlian itu memperoleh skor 7. Maka pernyataan yang kedua ini berbeda dengan hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Sehingga pernyataan yang kedua ini bernilai salah. Berikutnya pernyataan yang ketiga. Jumlah skor yang diperoleh tim Pelita Hati dan tim Samudra adalah sama. Nah, dari uraian ini kita dapatkan bahwa untuk skor dari tim Pelita Hati itu adalah 2. Sedangkan untuk skor tim Samudra itu adalah 1. Jadi skor dari kedua tim ini berbeda. Sehingga untuk pernyataan yang ketiga ini juga bernilai salah. Nah, terakhir untuk pernyataan yang keempat. Tim Garuda Sakti dan tim Naga Berlian. Tim Naga Berlian akan bertanding memperebutkan juara 1. Nah, di sini dituliskan bahwa 2 tim dengan skor tertinggi akan bertanding untuk menentukan juara 1. Nah, di mana tim Garuda Sakti dan tim Naga Berlian itu berada di posisi 2
skor tertinggi. Maka pernyataan yang keempat ini bernilai benar. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan telaah soal-soal tes kemampuan akademik atau TKA untuk materi atau elemen bilangan dengan submaterinya adalah bilangan bulat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.